Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa di Resapi hari ini. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita mempersiapkan diri di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan curahkan pada saat ini. Terlebih Tuhan telah bangunkan kami dari tidur malam kami, dan Tuhan berikan kepada kami pula untuk menerima pengajaran-Mu melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Pimpin kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dilanjutkan ayat yang ke-11 hingga 14. Pengkhotbah 3 ayat 1 dilanjutkan ayat yang ke-11 hingga 14. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, firman pada pagi hari ini, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupannya. Dan nats pagi hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan tema pada pagi hari ini adalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ketika ada pergumulan, permasalahan di dalam hidup kita, yang kita pakai adalah ukuran kita sendiri, bukan ukuran Tuhan. Kita seringkali bereaksi putus asa, takut, khawatir, galau. Padahal kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan memberi jalan keluar. Pada akhirnya mata hati kita jadi tertutup dan kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Kita semakin tenggelam dan larut dalam permasalahan, pergumulan hidup kita. Kita seringkali tidak sabar agar doa-doa kita segera dijawab oleh Tuhan. Ujian dan pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita sesungguhnya bukanlah sesuatu yang merugikan. Suka atau tidak, mau atau tidak mau, kita pasti akan
mengalaminya. Tuhan tahu persis kapan Tuhan akan memberi pertolongan. Yang Tuhan mau, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan baik dan setia. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Janganlah kita melihat seberapa besar yang telah kita lakukan untuk Tuhan, tetapi seberapa tulus hati kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tahu persis kapan akan menolong kita. Ujian dan pencobaan merupakan cara Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, mengingatkan kita, menegur kita, dan yang pasti Tuhan mempunyai maksud memproses hidup kita untuk memurnikan kehidupan kita. Tuhan mau kita menyadari bahwa kuasa Tuhan pasti sanggup menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan memperhatikan kita dan tidak akan pernah berdiam diri. Seperti di Ulangan 31 ayat 6. Yang demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab bagian Tuhan adalah memberkati apa yang sudah kita lakukan dengan tulus hati. Dan percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, tetaplah teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.